kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Sabtu 23 Desember 2023. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Doa kita akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR, dan renungannya bersama dengan Suster Maria Angelika PRR. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita memulai doa dan permenungan kita hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu pada saat ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Engkau adalah sumber kehidupan dan kebijaksanaan, dan kami bersyukur atas anugerah hidup-Mu yang tak ternilai.
Terimalah doa kami ini sebagai ungkapan rasa syukur dan pujian kami kepadamu. Bimbinglah kami ya Tuhan, selama waktu yang kami habiskan bersamamu. Kiranya setiap kata dan ucapan kami, dan setiap pikiran yang kami miliki, menjadi pujian bagimu. Terbukalah hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran-Mu, serta biarkan Roh Kudus-Mu membimbing langkah-langkah kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, dalam Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, kita menyaksikan keajaiban kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes terjadi sebagai jawaban doa dan janji Allah kepada Sakaria dan Elisabet yang telah lama menantikan keturunan. Namun yang lebih menakjubkan adalah bagaimana kehidupan Yohanes Pembaptis telah direncanakan oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, kita melihat bahwa kelahiran Yohanes adalah pernyataan besar dari kuasa dan kebaikan Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap anak adalah berkat dan pemberian dari Allah. Setiap kehidupan memiliki tujuan yang unik yang telah direncanakan oleh Allah sendiri. Yang kedua, peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis mengingatkan kita akan kebesaran Allah dalam memenuhi janjinya. Allah setia pada janjinya kepada Sakaria dan Elisabet, bahkan ketika mereka berdua sudah lanjut usia. Ini mengingatkan kita bahwa kita dapat percaya pada janji-janji Allah
meskipun terkadang jawabannya mungkin tampak lama datang. Selanjutnya, peristiwa ini menunjukkan pentingnya mendengarkan dan taat pada rencana dan kehendak Allah. Yohanes diberi nama sesuai dengan instruksi malaikat Gabriel, dan itu menjadi tanda bahwa hidupnya akan menjadi penting dalam persiapan untuk kedatangan Sang Mesias. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya taat dan ketaatan kita terhadap rencana dan kehendak Allah dalam seluruh situasi kehidupan kita. Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, kelahiran Yohanes membawa sukacita dan keajaiban bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kehidupan diarahkan oleh Allah akan membawa berkat dan sukacita kepada orang lain, teristimewa orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui sabda Tuhan, bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini, kita diajak untuk merayakan dan bersukacita atas setiap anugerah kehidupan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mari kita meresapi kebesaran Allah dalam setiap peristiwa kelahiran, dan seperti Zakaria dan Elisabet, mari kita bersukacita dan mengikuti kehendak-Nya dengan penuh taat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan dan permenungan, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk mereka yang mengalami musibah, ya Allah yang Maha Penyayang, kami mengangkat doa untuk mereka yang saat ini mengalami musibah. Lindungilah mereka dari kesulitan yang sedang mereka alami, dan berikanlah kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Bimbinglah kami untuk menjadi tangan-Mu yang nyata bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang meninggal akibat peperangan, kelaparan, dan bencana alam. Ya Allah pemilik kehidupan, kami berdoa bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal akibat peperangan, kelaparan, dan bencana alam. Terimalah mereka di hadapan-Mu, dan berilah mereka tempat yang aman di sisi-Mu. Berikanlah kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mengatasi kehilangan yang sedang mereka alami. Kiranya kasih dan perdamaian-Mu menyelimuti dunia ini, sehingga tidak ada lagi penderitaan dan kehancuran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk mereka yang mengalami kesepian hidup, ya Allah, kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesepian dan kehampaan dalam hidup. Bawalah kedamaian-Mu ke dalam hati mereka, dan temukanlah cara untuk menyatukan mereka dengan komunitas dan orang-orang yang peduli pada mereka. Kiranya mereka merasakan kehadiran-Mu yang menghibur dan memiliki makna dalam setiap langkah hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang terlilit hutang dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ya Allah pemberi rejeki, kami berdoa untuk mereka yang terlilit hutang dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Berikanlah jalan keluar dan peluang yang baru bagi mereka. Bimbinglah kami untuk menjadi sahabat yang setia dan mendukung mereka dalam kebutuhan mereka.
Semoga mereka dapat merasakan penyertaan tangan-Mu dalam mengatasi kesulitan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk kelancaran perayaan Natal dan Tahun Baru. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah Natal dan Tahun Baru yang akan kami rayakan. Berikanlah kelancaran dan keselamatan dalam perayaan-perayaan ini. Semoga kehangatan kasih dan damai Natal memberikan sukacita kepada semua yang merayakannya. Bimbinglah kami untuk merayakan dengan tulus dan bersyukur atas karunia hidup-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.